episode 21. Suasana tempat itu sangat mencekam. Semua yang ada di situ diperintahkan anak buah Andre untuk duduk di lantai, tanpa terkecuali. Keluarkan semua orang yang ada di dalam kamar, titah Andre. Semua anak buah segera berhamburan ke kamar mencari para PSK yang sedang melayani para pria. Semua ditarik paksa keluar dari kamar. Ada yang hanya mengenakan dalaman, dan wanitanya mengenakan selimut untuk menutupi tubuh mereka. Wati ikut dibawa keluar dari kamarnya, termasuk Ibu Susi. Semua yang ada di tempat itu bingung dengan sosok yang tidak begitu jelas tapi penuh wibawa. Pria itu duduk di kursi sembari menyalakan rokok di dalam gelap. "Siapa kalian?" teriak Tante Gita dari belakang. "Aku siapa tidak perlu kau tahu. Aku kesini hanya ingin meminta tanggung jawabmu," seru Nathan. "Apa maksudnya?" tanya Tante Gita pura-pura bingung. Nathan menggerakkan kepalanya ke sahabatnya. Andre langsung menarik Pak Dani ke tengah-tengah. "Cari anakmu dan bawa ke hadapan kami," titah Andre. "Itu si Dani," bisik Wisnu ketika melihat pria gembel ada di tengah-tengah mereka. "Kurang ajar, dia telah berkhianat," ujar Wisnu geram. Pak Dani berjalan mendekati para PSK yang duduk di lantai, tapi dia tidak menemukan anaknya. "Anakku tidak ada di sini," ujar Pak Dani. "Cari dengan benar jika kamu masih ingin hidup," bentak Nathan. Iya Pak," sahutnya gemetar, sembari tetap mencari anak kandungnya. Tidak ada Pak," ujar Pak Dani lagi. Mendengar hal itu membuat Nathan menoleh ke arah Yuni. "Yang saya katakan benar, kalau saya bukan anak kandungnya," ujar Yuni takut. Tiba-tiba dari luar masuk seorang wanita dengan seorang pria parubaya. "Ayo masuk," dorong anak buah Andre. Tari masuk ke dalam tempat itu dan ikut duduk di lantai. "Siapa mereka?" bisik Tari tanpa melihat siapa yang ada di tengah-tengah mereka. "Mereka sedang mencari anaknya," sahut temannya sembari menunjuk ke arah Pak Dani. Tari mengangkat kepalanya, dan pada saat itu Pak Dani juga menatap ke arahnya. Pria itu menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara yang berarti, "Maafkan Bapak." Pak Dani menunjuk ke arah Tari, dan anak buah Andre langsung menarik Tari ke tengah-tengah. "Lepaskan aku!" teriak Tari sembari memberontak. "Apa benar dia anaknya?" tanya Andre ke Yuni. Iya Pak," sahut Yuni pelan. "Stop! Dia bukan anak pria itu!" teriak wanita dari belakang. Semua kembali menoleh ke arah suara itu. Wati berdiri dan berjalan ke tengah-tengah. Tepatnya dia berdiri di dekat Tari. "Akulah anaknya," ujar Wati. Andre langsung menendang Pak Dani. Begitupun Yuni langsung ditampar Andre. Semua teriak histeris melihat kejadian itu. "Saya bicara benar, dia anak kandung saya," ujar Pak Dani sembari memegang perutnya yang sakit. "Katakan dengan jujur yang mana anak kandung kamu," bentak Andre. Pak Dani menunjuk ke arah Tari. "Siapa anak pria itu sebenarnya?" tanya Nathan ke Yuni, dan Yuni juga menunjuk ke arah Tari. "Bawa mereka," titah Nathan sembari menunjuk ke arah Tari dan Wati. Bukan hanya itu, Yuni ikut dibawa mereka. Kedua wanita itu terus memberontak agar dilepaskan, tapi tangan para pria berbaju hitam tidak bisa mereka kalahkan. Nathan masuk ke dalam mobil. "Hancurkan tempat ini," titah Nathan ke Andre. Andre kembali masuk ke dalam tempat itu, sedangkan 3 wanita tadi terkurung di dalam mobil lain. Orang-orang Andre merusak tempat itu. Lampu-lampu kristal dipecahkan, sofa-sofa dirusak, minuman semua dihancurkan. "Tidak!" teriak Tante Gita. "Kalian bebas hari ini," teriak Andre ke para PSK. Para wanita malam itu langsung berlarian keluar dari tempat itu. "Jangan hancurkan tempat ini, saya mohon," Tante Gita bersimpu di hadapan Andre. "Kamu telah membohongi Bos Nathan, dan ini hukumannya," seru Andre sembari tetap menghancurkan isi tempat itu. Kasur-kasur diangkat keluar dan ditumpuk jadi satu. Lalu Andre membakar kasur itu di luar. Tante Gita hanya menangis melihat sumber keuangannya telah habis dirusak, dan anak-anaknya telah kabur dari tempatnya. Dia hanya bisa menangis tanpa bisa melawan. "Siapa pria itu?" ujar Wati sembari melihat mobil yang paling mewah. Melihat kasur dibakar dan teman-temannya kabur, Tari tersenyum. "Akhirnya mereka bebas, tapi aku tidak bebas," gumamnya. Setelah tempat itu benar-benar rusak dan tidak layak dipakai, Andre kembali ke mobil, dan semua mobil segera berlalu meninggalkan tempat itu. Tante Gita masih menangisi tempatnya. Wisnu langsung menghampiri wanita parubaya itu. "Mereka bukan Leo, tapi Nathan. Aku tadi mendengar anak buahnya berbicara," ujar Wisnu. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Dia mempunyai anak buah yang banyak, dan dia lebih keji dari Leo. Leo tidak pernah merusak tempat ini, dan dia tidak pernah ikut campur dengan tempat ini. Bisnis kami berbeda, tapi pria itu, dia ikut campur dengan bisnis kita," ujarnya menangis. "Aku tidak tahu siapa Nathan, tapi ini semua karena salah Tante. Jika Tante memberikan Dewi bukan Yuni,
Pasti kejadian seperti ini tidak akan terjadi, ujar Wisnu. Tante Gita yang kala itu sedang terduduk langsung menampar Wisnu. Ini semua ide kamu. Kamu yang mengatakan kepada Tante untuk menukar Dewi dengan yang lain. Dan sekarang kamu menyalahkan Tante, teriak Tante Gita. Aku muak dengan Tante. Aku akan pergi dari sini, ujar Wisnu sembari membawa tas. Tante Gita menarik tas yang dipegang Wisnu. Mereka saling tarik-menarik, dan isi dari dalam tas itu berhamburan keluar. Kamu mencuri uang Tante, teriak wanita itu marah. Tapi Wisnu malah memukul Tante Gita, sehingga wanita itu pingsan. Wisnu memungut uang yang berhamburan dan kabur dari tempat itu. Mau dibawa kemana aku? Teriak Tari. Tapi para pengawal mengacukannya. Andre melajukan dengan kecepatan sedang. Aku seperti pernah melihat wanita itu, ujar Andre sembari menyetir. Fokus saja menyetir, sahut Nathan. Setelah melalui beberapa rambu lalu lintas, mobil mereka sampai di tempat kasino. Andre langsung membukakan pintu mobil untuk Nathan. Mereka masuk ke dalam kasino, sedangkan Tari dan teman-temannya masuk melalui pintu belakang. Mereka dibawa ke hadapan Nathan. Untuk apa kami dibawa ke sini? Teriak Wati. Tentunya untuk memuaskan hasrat seksnya, sahut Tari lantang. Ucapan Tari membuat Nathan membalikkan badannya. Dia menatap wanita yang berbicara cukup berani kepadanya. Apa kamu bilang? Nathan menekan intonasi bicaranya. Aku akan ulangi. Kamu membawa kami ke sini untuk memuaskan hasrat seksmu, iya kan? Sepertinya kamu tidak tahu siapa saya. Apa peduliku? Kamu sama buruknya dengan Tante Gita. Cih! Tari meludahi Nathan. Hal itu membuat Nathan marah. Dia mengepalkan tangannya, dan ketika dia ingin menampar wajah Tari, dia menatap mata wanita itu. Nathan menurunkan tangannya seketika. Sembari menggerakkan kepalanya, Tari dan teman-temannya dibawa keluar dari tempat itu. Mata itu, berutu Nathan kesal. Ah, sial. Kenapa aku bertemu dengan wanita yang dulu tidur denganku? Nathan memukul meja dengan kepalan tangannya. Andre yang baru masuk melihat hal itu. Apa kamu marah dengan ucapan wanita itu? Tanya Andre. Kamu ingat siapa wanita itu? Tanya Nathan memastikan. Jika aku tidak salah, dia wanita yang pernah kamu tiduri, sahut Andre. Ah, sial. Nathan kembali memukul meja. Jika kamu tidak suka, aku akan mencampakkan wanita itu, ujar Andre. Biarkan saja dia, tapi jangan katakan jika aku pria yang pernah menidurinya. Dan pastikan dia bekerja di sini dengan baik, ujar Nathan dan segera berlalu meninggalkan tempat itu. Tari dan Wati memeluk Yuni. Kamu tidak apa-apa? Tanya Tari kasihan. Yuni menggelengkan kepalanya. Aku diperlakukan baik di sini. Aku mau minta maaf kepadamu. Yuni langsung bersimpuh di kaki Tari. Minta maaf apa? Tari membantu temannya untuk kembali berdiri. Aku baru tahu kalau aku ditukar karena bapakmu punya hutang di sini. Dan aku baru tahu jika mereka mencarimu bukan aku. Aku minta maaf, ujar Yuni sembari menangis. Aku yang minta maaf. Karena bapakku, kamu diperlakukan tidak baik di sini. Kamu salah. Tempat ini tidak seburuk tempat Tante Gita. Memang ini tempat judi. Tapi aku hanya bertugas mengantarkan minuman ke meja-meja para pengunjung. Tidak ada melayani seperti yang kita lakukan di tempat Tante Gita. Jelas Yuni. Bagus kalau begitu. Tapi, untuk apa dia membawa kita semua ke sini? Tidak mungkin kita dipekerjakan seperti Yuni juga, ujar Tari. Sudahlah Tari, yang terpenting kita sudah bebas dari tempat itu. Aku yakin pria itu akan melindungi kita di sini, ujar Wati. Iya, kamu benar. Tante Gita bertekuk lutut ketika bertemu dengan mereka. Sebenarnya siapa mereka? Ujar Tari sembari menoleh ke Yuni. Aku tidak tahu. Yang hampir menamparmu tadi namanya Nathan, dan yang satunya sekretaris, atau bisa dibilang tangan kanannya. Aku dengar Nathan anak dari almarhum Leo, dan siapa Leo aku tidak tahu. Jelas Yuni. Sudah, lupakan saja. Tapi ngomong-ngomong, kedua pria itu ganteng banget, ujar Wati. Yuni dan Tari langsung menoleh ke arah temannya. Kamu terpikat dengan mereka, tebak Tari. Bukan terpikat saja, aku mendadak diabetes. Ganteng banget. Seumur-umur belum pernah aku tidur dengan pria ganteng seperti mereka. Kebanyakan sudah tua, dan kalau muda bukannya tampan seperti mereka, ujar Wati. Ya sudah, rayu saja mereka, sahut Yuni. Wati langsung menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama tidak melakukan itu, dan aku sudah berhenti, sahut Wati. Apa maksudnya? Tanya Yuni bingung. Dia sakit, sahut Tari. Sakit apa? Tanya Yuni lagi. Tari menoleh ke arah Wati. Aku mengidap penyakit kanker rahim, sahut Wati. Ya ampun Wati, aku turut prihatin. Yuni memeluk temannya sedih. Dan tiba-tiba muncul ide di dalam benak Tari. Wati, aku akan mengatakan kepada pemilik tempat ini untuk melepaskanmu.
ujar Tari. Tidak, Tari, aku mau pergi kemana? Aku tidak mempunyai keluarga lagi. Hanya kamu keluargaku di sini, sahut Wati. Tapi kamu sakit dan harus menjalankan terapi radiasi. Aku takut mereka tidak akan mau mengantarkan kita ke rumah sakit, ujar Tari. Siapa bilang seperti itu? Kita boleh keluar dari tempat ini, tapi tetap dengan pengawal, timpal Yuni. Mendengar hal itu, Tari tahu harus melakukan apa. Bersambung.